Yang pertama yang saya sebut namanya, silahkan angkat tangan. Oke? Salsabila. Hadir, Bu. Akma. Tidak hadir. Herawati. Hadir, Bu. Kasmida. Tidak hadir. Oke, jadi ada beberapa temannya yang tidak hadir ya. Oke, jadi anak-anak sebelum kita belajar, Ibu ada pertanyaan. Apa yang kalian lakukan sebelum melaksanakan sholat? Mandi. Wah, ada yang mandi. Kalau salsabila apa yang dilakukan? Berwudu. Berwudu, iya. Jadi, manakah jawaban yang benar? Mandi atau berwudu terlebih dahulu? Untuk itu kalian simak cerita singkat dari Ibu. Pada suatu hari, ada seorang anak yang bernama Anton yang sedang bermain di halaman rumahnya pada sore hari. Pada sore itu, saat bermain, Ibu Anton berteriak, "Anton, pulang, sudah menjelang sholat maghrib." Nah, di sela-sela bermainnya Anton, azan maghrib pun berkumandang dan Anton langsung bergegas masuk ke rumahnya dan menghampiri keluarganya yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Anton ikut sholat berjamaah di situ. Setelah sholat berjamaah, ibunya melihat si Anton, bertanya apakah Anton sudah berwudu sebelum melaksanakan sholat maghrib. Anton terkejut dan mengatakan bahwasannya dia sedang lupa melaksanakan wudu sebelum sholat. Nah, setelah Anton mengingatnya, Anton pun kembali melaksanakan wudu dan melanjutkan sholat maghribnya. Dari cerita tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Kalau sebelum sholat kita harus apa tadi? Si Anton harus berwudu. Betul sekali, karena wudu itu merupakan syarat sah sholat. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti setelah anak-anak mempelajari terkait syarat sah sholat, yang pertama diharapkan anak-anak dapat menjelaskan pengertian dari syarat sah sholat. Lalu yang kedua, kalian silahkan sebutkan macam-macam dari syarat sah sholat. Dan yang ketiga, kalian dapat membedakan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan syarat sah sholat. Dan yang keempat, kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi materi kita hari ini adalah syarat sah sholat. Iya, jadi perlu kalian ketahui bahwasannya syarat sah sholat ini adalah perilaku atau sesuatu yang harus kalian penuhi terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat, agar sholat kita sah dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Ya, jadi di sini ada beberapa gambar di poster. Nah, bisa kalian lihat. Yang pertama, syarat sah sholat adalah suci dari hadas. Jadi, hadas yang dimaksud di sini adalah hadas kecil yang dapat disucikan dengan air wudhu. Dan syarat yang kedua adalah suci badan dan pakaian. Jadi kalau di pakaian anak-anakku ada yang kotor misalnya, baiknya dibersihkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Dan yang ketiga adalah menutup aurat dengan baik. Dan yang keempat adalah masuk waktu sholat. Jadi tidak sembarangan melaksanakan sholat, tapi ada waktu-waktu tertentunya. Dan yang kelima adalah menghadap kiblat. Jadi kalau sholat menghadap kiblat. Apa tadi yang pertama? Suci dari hadas. Betul. Lalu yang kedua, suci badan dan pakaian. Betul. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat tadi apa? Masuk waktu sholat. Iya, masuk waktu sholat. Dan yang kelima adalah menghadap kiblat. Betul sekali, luar biasa. Ya,
Iya, pintar-pintar semuanya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Tidak. Oke. Untuk mengasah pengetahuan anak-anakku sekalian, di sini Ibu memiliki beberapa gambar, beberapa poster yang dapat kalian tempelkan di papan tulis. Nah, di poster ini ada perilaku yang siap dan belum siap melaksanakan sholat. Nah, Ibu membagi menjadi 2 tempat. Di sini siap sholat, dan di sini belum siap. Ya, silahkan Salsabila naik dulu. Nah, ini ada kartu Salsabila, ada 2 kartu yang ditempel. Nah, kartu itu apakah menunjukkan perilaku yang siap sholat atau belum siap sholat? Herawati juga naik. Sini ada 3 poster yang dapat ditempel. Nih, perilaku ini apakah merupakan siap sholat atau belum siap sholat? Ya, tempel sesuai dengan pengetahuan anak-anakku saja. Ya, jadi di sini ada perilaku yang siap sholat dan belum siap sholat. Tempel sesuai dengan pemahaman anak-anakku saja. Kalau sudah silakan duduk. Oke. Ya, silakan duduk kembali. Oke, wah luar biasa sekali ya kalian. Nah, mari kita cek apakah benar atau tidak. Yang pertama, apakah berwudu tadi termasuk siap sholat, termasuk syarat sah sholat? Betul? Betul. Ya, betul. Karena tadi ada ceritanya si Anton berwudu dulu baru melaksanakan sholat. Lalu yang kedua di sini gambarnya ini menghadap pintu, tidak menghadap kiblat. Jadi kalau sholat harus menghadap kiblat. Berarti ini masuk ke belum siap sholat. Iya. Ini yang kedua, yang ketiga tidak menutup aurat. Tadi sudah dijelaskan kalau tidak menutup aurat siap sholat atau belum? Belum, betul. Jadi ini masuk ke si belum siap sholat. Kita pindah ke belum siap. Ini gambar sudah menutup aurat dengan baik. Apakah gambar ini menunjukkan perilaku siap sholat atau belum? Tadi dijelaskan sudah siap. Iya, karena salah satu dari syarat sah sholat adalah menutup aurat. Berarti di sini. Dan yang kedua ini menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat artinya sudah siap sholat. Nah, jadi ini kartunya kita pindahkan ke sini. Oke, namun kalian keren karena sudah ingin belajar dan sudah dapat memahami sebagian perilaku mana yang siap sholat dan perilaku mana yang belum siap sholat. Oke, jadi di sini Ibu mau memperagakan beberapa gerakan yang ada di depan. Kalian silahkan sebut apa yang Ibu gerakkan dan apakah ini termasuk siap sholat atau tidak. Mengerti? Mengerti. Oke, misalnya apakah ini perilaku sudah siap sholat atau belum? Sudah siap. Iya, sudah siap karena menutup aurat. Betul. Lalu yang kedua, apakah perilaku ini siap sholat atau Iya. belum? Karena Melakukan wudu. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Salsabila dan Herawati. Iya, luar biasa sekali, betul ya. Oke, jadi lalu terakhir yang ketiga. Anggap saja di depan Ibu di sana kiblat dan di sini pintu. Ibu menghadap ke sini untuk melaksanakan sholat. Siap atau belum? Belum. Iya, karena menghadap pintu. Iya, tidak menghadap kiblat. Oke, baik anak-anak
sudah bisa membedakan mana perilaku siap sholat dan belum siap sholat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, ibu mau bertanya kepada anak-anakku. Kalau seperti itu, kenapa kita harus suci dulu sebelum sholat? Agar sholat kita Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar sekali. Lalu pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika kita sholat tapi tidak berwudu? Apakah sah atau tidak? Tidak. Iya, karena tidak melaksanakan Wudu. Betul sekali. Iya, pintar. Jadi ini ya. Jadi kita sudah membahas terkait dengan syarat sah sholat. Apa tadi pengertian dari syarat sah sholat? Syarat sah sholat, ayo sama-sama. Syarat sah sholat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Betul. Ada berapa syarat sah sholat? Ada 5. Yang pertama suci dari hadas. Yang kedua suci badan dan pakaian. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat masuk waktu sholat. Dan yang kelima adalah menghadap kiblat. Betul. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, jadi itu ya pembelajaran kita hari ini terkait dengan syarat sah sholat. Dapat disimpulkan bahwasannya syarat sah sholat itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi sebelum melaksanakan sholat agar sholat kita ini sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita belajar, Ibu berharap kepada kalian dapat selalu menjaga kebersihannya sebelum melaksanakan sholat. Baik, Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua karena sudah semangat belajar hari ini. Kalian semuanya luar biasa dan juga begitu antusias. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran, kita sama-sama membaca doa